Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan serta menjelaskan mengenai topik yang kami dapatkan tentang segmentasi, targeting, dan positioning pasar. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rian, absen 28, dan rekan saya. Saya Hadi Wirawan, absen 22. Saya Paul Guna, absen 23. Saya Idul Sada, absen 27. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan lanjutkan ke topik pertama, yakni segmentasi pasar. Jadi, segmentasi pasar dapat didefinisikan sebagai proses membagi pasar untuk suatu produk ke dalam kelompok atau komunitas yang lebih kecil, di mana para anggota masing-masing kelompok mempunyai kesamaan persepsi, keinginan, dan motivasi yang sama terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Adapun beberapa jenis-jenis segmentasi pasar, yakni ada segmenting consumer market, yang dimana dibagi menjadi beberapa, yakni geographic segmentation, yang mana segmentasi ini meliputi bangsa, wilayah, negara, kabupaten, kota, dan bahkan tetangga. Yang kedua ada demographic segmentation, yang dimana segmentasi ini membagi pasar ke dalam segmen-segmen berdasarkan variabel seperti umur, siklus hidup, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada psychographic segmentation, yang dimana segmentasi ini membagi pembelinya ke dalam segmentasi berbeda, yakni kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik personal. Yang keempat ada behavioral segmentation, yang dimana segmentasi ini membagi pembeli berdasarkan pengetahuan mereka, tingkah laku, penggunaan dari barang, atau respon. Yang kedua adalah ada segmentasi business markets, yang mana konsumen dari pemasaran bisnis ini menggunakan banyak variabel yang sama untuk menentukan pasar lokal. Pembeli dapat melakukan segmen berdasarkan pasar konsumen. Para pemasar juga menggunakan beberapa variabel tambahan seperti karakteristik operasi, pendekatan pembelian, faktor situasional, dan karakteristik personal. Yang ketiga ada segmenting international markets, yang dimana segmentasi ini dapat sebagai proses mengidentifikasi segmen kelompok negara yang cenderung menunjukkan pola perilaku pembelian yang serupa. Selanjutnya tentang target pasar yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Paul. Waktu dan tempat, silakan. Baik, terima kasih banyak Rian atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu target pasar. Jadi target pasar adalah proses mengevaluasi dan memilih salah satu beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan program pemasaran spesifik perusahaan. Target pasar juga merupakan proses penyeleksi daya tarik segmen pasar dan memilih salah satu untuk beberapa nantinya kita masuki. Jadi target pasar ini adalah mengevaluasi setiap ketertarikan segmen dalam pasar dan memilih salah satu lebih segmen untuk dimasuki. Adapun 4 strategi dari target pasar ini, yang pertama yaitu mass marketing. Mass marketing ini strategi perusahaan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar dan memenuhi keseluruhan pasar dengan satu tawaran. Jadi strategi ini lebih difokuskan kepada kebutuhan konsumen pada umumnya daripada yang lain. Strategi yang kedua yaitu differentiated marketing. Strategi ini digunakan perusahaan untuk menargetkan beberapa segmen pasar dan mendesain tawaran yang terpisah kepada setiap segmen pasar dengan menawarkan berbagai variasi produk dan pemasaran ke dalam segmen. Perusahaan berharap untuk penjualan yang lebih tinggi dan posisi yang lebih kuat dan dalam setiap segmen pasar. Strategi yang ketiga yaitu concentrated marketing. Jadi strategi ini hanya fokus memasarkan produknya pada satu atau beberapa kelompok pembeli saja, sehingga pemasaran produk hanya ditujukan kepada kelompok pembeli yang paling berpotensi. Dengan fokus pada kelompok tertentu, perusahaan berusaha memberikan produk yang terbaik bagi target pasar mereka. Selain itu, perusahaan lebih hemat biaya baik produksi, distribusi, maupun promosi, sebab semuanya hanya fokus kepada satu atau dua kelompok saja.
Yang terakhir yaitu strategi mikromarketing. Strategi ini perusahaan menghasilkan produk untuk menyesuaikan spesifik individu atau individual marketing dan lokasi tertentu atau lokal marketing. Materi selanjutnya adalah positioning yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Hadi. Baik, terima kasih atas waktunya. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tujuan dari positioning ini adalah untuk menempatkan merek dalam pikiran konsumen guna memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Langkah diferensiasi dan positioning ini terdiri dari 3 tahap, yakni 1. Mengidentifikasi sekumpulan keunggulan kompetitif yang berbeda di mana untuk membangun posisi. Yang kedua, memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Dan yang ketiga adalah memilih strategi positioning secara keseluruhan. Adapun isu atau masalah yang dihadapi PowerPoint by Seraton Bali Ungasan yakni adalah terletak pada positioning atau promosi yang dilakukan di mana pada PowerPoint by Seraton Bali Ungasan memiliki promosi upgrade kamar dan promosi 36 jam. Dari hasil wawancara kami dengan Bapak Budiarto selaku staf resepsionis Hotel 4 by Seraton Bali Ungasan, di mana penerapan promosi 36 jam ini, di mana tamu bisa early check-in jam 9 pagi, dan besoknya late check-out jam 9 malam, di mana hal ini menyebabkan masalah pada saat high occupancy. Khususnya, di mana banyak tamu yang menuntut late check-out, sehingga kamar yang back-to-back sulit untuk diatasi. C. Tujuan masalah. Tujuan dari disusunnya makalah ini tidak lain adalah untuk mengetahui segmentasi, targeting, dan positioning baik secara umum maupun industri pariwisata. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Edo. Untuk waktu dipersilahkan. Baik, Adi, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai sejarah singkat dari 4 by Seraton Bali Ungasan. Di mana 4 by Seraton Bali Ungasan merupakan salah satu hotel berbintang 4 yang terletak di kawasan Ungasan, Kota Selatan, yang berdiri pertama kali sejak 2010 dengan nama Ungasan Hotel and Convention Center. Kemudian dengan sering berjalannya waktu, pada tahun 2014, hotel ini mengubah branding namanya dan bergabung dengan Aston. Kemudian pada tahun 2015, hotel ini kembali mengubah branding namanya sebanyak 2 kali, yakni pertama bergabung dengan Golden Tulip, dan setelah itu kembali mengubah branding namanya menjadi Ungasan Bayview. Dan pada tanggal 29 September 2019, Ungasan Bayview resmi bergabung dengan Marriott di bawah naungan nama 4 by Seraton Bali Ungasan. Lokasi dari 4 by Seraton Bali Ungasan terletak pada Jalan Raya Uluwatu, Banjargiri Dharma, Ungasan, Kota Selatan. Baik, yang ketiga adalah fasilitas dan layanan dari 4 by Seraton Bali Ungasan. Adapun fasilitas kamar yang disediakan oleh 4 by Seraton Bali Ungasan yang dapat dipilih oleh kamu adalah yang pertama, yaitu adalah Superior Room, kemudian yang kedua adalah Deluxe Garden, kemudian Deluxe Bayview, Deluxe Full Access, Executive Suite, dan Royal Suite. Kemudian hotel ini juga dilengkapi dengan satu restoran, yakni Evolution Restoran, kemudian terdapat 2 kolam berenang, yang terletak di lantai 1 dan terletak di lantai 5, dan tersedia juga spa dan kids club. Adapun organizational chart yang terdapat pada 4 by Seraton Bali Ungasan dapat terlihat pada slide ini. Adapun hasil wawancara yang kami lakukan dengan Igede Budiarta selaku staff reception di 4 by Seraton Bali Ungasan yang kami lakukan pada tanggal 13 Maret 2022. Adapun beberapa pertanyaan yang kami ajukan, yaitu yang pertama adalah pada saat ini segmentasi pasar apa yang disasar oleh 4 by Seraton Bali Ungasan, dan Beli Budiarta menjawab bahwa segmentasi yang disasar oleh 4 by Seraton Bali Ungasan adalah wisatawan domestik yang mana sebagian besar tamu lokal. Yang menginap adalah tamu yang ingin mengadakan kegiatan MICE dan wedding. Kemudian kami juga menanyakan mengenai promosi atau positioning yang dilakukan untuk bersaing dengan kompetitor lain, dan kami mendapatkan informasi bahwasanya positioning atau promosi yang dilakukan oleh 4 by Seraton Bali Ungasan adalah yang pertama, yaitu adalah adanya free upgrade bagi para tamu yang ingin menginap. Kemudian adanya promosi 36 jam
yakni promosi di mana tamu dapat early check-in jam 9 pagi dan late check-out keesokan harinya di 9 malam. Adapun kendala yang kami tanyakan, yakni dari informasi yang kami dapatkan, kendala-kendala yang dihadapi dari promosi yang dilakukan adalah terjadinya kesulitan saat high occupancy, saat diterapkannya promosi 36 jam, di mana banyak tamu yang meminta untuk late check out, sedangkan tamu yang lain sudah datang sehingga terjadi kesulitan untuk mengatur kamarnya. Sekian dari saya, saya kembalikan kepada Rian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan mengenai topik-topik yang sudah dijabarkan dan mengenai best practice di Hotel Four Points Balikpasan. Baik, kesimpulan mengenai presentasi hari ini adalah segmentasi targeting dan positioning adalah 3 hal yang saling berkaitan dalam pemasaran, di mana dalam suatu perusahaan harus menentukan segmentasi pasar yang akan dipilih dan menentukan positioning atau promosi yang tepat dari segmentasi yang telah dipilih. Seperti yang dilakukan pada Hotel Four Points Sheraton Balikpasan, yang mana karena sebagian besar segmentasi pasarnya untuk saat ini adalah wisatawan domestik atau wisatawan lokal, maka positioning atau promosi yang diberikan pun harus menarik bagi tamu domestik tersebut. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata pada presentasi sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.